Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya semangat ya. Karena hari ini kita akan belajar IPA dengan cara yang berbeda. Biasanya kita belajar IPA dari buku atau percobaan di kelas. Tetapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan nyata, dari budaya dan kearifan lokal masyarakat Sasak, yaitu kerajinan tembikar di Desa Banyumulek, Lombok Barat. Desa Banyumulek terkenal sebagai tempat pengrajin tembikar tradisional. Di sana, masyarakat membuat kendi, pot bunga, dan hiasan rumah dari tanah liat dengan cara yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, siapa sangka ya, proses membuat tembikar itu ternyata mengandung banyak konsep IPA yang menarik loh. Misalnya dari tanah, air, api, dan udara. Semua unsur itu bekerja sama menghasilkan karya yang indah. Yuk kita telusuri bagaimana budaya Sasak di Banyumulek bisa menjadi sumber belajar IPA yang seru dan bermakna. Sekarang, mari kita lihat proses pembuatan tembikar dan temukan pelajaran IPA di setiap langkahnya. Langkah pertama, pengambilan tanah liat. Pengrajin memilih tanah yang lembut dan lengket. Ini karena tanah liat memiliki sifat plastis, artinya mudah dibentuk ketika basah. Ketika airnya berkurang, tanah liat menjadi keras. Ini menunjukkan perbedaan sifat benda padat. Langkah kedua, pembentukan tembikar. Pengrajin menekan dan juga memutar tanah liat hingga berbentuk kendi atau pot. Dari sini, kita belajar bahwa gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Langkah ketiga, pengeringan di bawah sinar matahari. Tembikar dijemur hingga air di dalamnya menguap. Nah, ini adalah contoh nyata perubahan wujud benda dari cair menjadi gas yang disebut penguapan. Proses ini terjadi karena panas matahari. Kemudian langkah keempat, pembakaran. Setelah kering, tembikar dibakar dalam tungku tradisional dengan suhu tinggi. Di sini terjadi perubahan kimia karena tanah liat yang tadinya lunak berubah menjadi keras dan tidak bisa kembali seperti semula. Pembakaran juga menunjukkan konsep energi panas atau kalor yang berubah sifat suatu bahan. Langkah terakhir, pewarnaan alami. Banyak pengrajin Banyumulek menggunakan bahan pewarna dari tanah, batu, atau tumbuhan. Ini mengajarkan kita tentang campuran alami dan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi, dari sebuah kegiatan budaya, kita belajar bahwa sains tidak hanya di laboratorium, tapi juga ada di tangan para pengrajin yang memanfaatkan alam dengan bijak. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Dari proses pembuatan tembikar Banyumulek, kita belajar banyak tentang sains dan budaya. Tapi bukan hanya itu, kita juga belajar tentang nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sasak. Para pengrajin bekerja dengan gotong royong, mereka menghormati alam, dan selalu sabar serta telaten dalam setiap langkahnya. Nilai-nilai inilah yang disebut etnopedagogi Sasambo, yaitu belajar dari budaya sendiri untuk membentuk karakter dan sikap ilmiah. Nah teman-teman, sebelum kita akhiri, yuk refleksi bersama. Pertanyaan pertama, mengapa tanah liat bisa mengeras setelah dibakar? Pertanyaan kedua, apa perubahan wujud yang terjadi ketika tembikar dijemur di bawah matahari? Pertanyaan ketiga, nilai apa yang bisa kita pelajari dari para pengrajin Banyumulek? Dari sini kita tahu bahwa IPA bukan hanya tentang rumus, tetapi tentang kehidupan di sekitar kita. Dengan mempelajari budaya, kita belajar menghargai alam dan karya manusia.
Terima kasih sudah belajar bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.